Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cecep Gaos di channel YouTube Cecep Gaos. Nah, kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara mengkonversi soal offline yang kita buat menggunakan Microsoft Word menjadi soal online dalam bentuk Google Form. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua cara yang akan saya berikan ya untuk mengkonversi soal offline menjadi soal online ini. Nah, untuk mengetahuinya, ikuti video ini dari awal sampai akhir. Ya, kita langsung saja praktikan. Ya, kita akan coba cara yang pertama. Yang pertama, kita buka soal yang kita miliki. Misalkan seperti ini contoh saja. Biasanya dalam bentuk file Microsoft Word. Nah, kemudian jika dalam soal tersebut ada kop soalnya, hapus kop soalnya, termasuk instruksinya juga kita hapus, dan juga nomor soalnya. Nomor soalnya kita hapus. Nah, jika ada soal esai, kita hapus instruksinya, termasuk nomor soalnya juga. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah kita hapus kop soal, nomor soalnya, dan juga instruksi-instruksi soalnya, kemudian kita save as saja supaya soal aslinya tidak hilang. Kita tambahkan saja di belakangnya pakai online ya. Kemudian save. Nah, setelah itu kita close saja soalnya. Nah, kemudian kita buka Google Drive kita ya. Nah, kemudian jika kita belum memiliki folder untuk menyimpan soal online-nya, kita tinggal buat saja dengan cara mengklik bagian ini, baru, terus klik folder, ya, atau di bagian ini yang kosong, kita klik kanan, kemudian klik folder baru. Seperti itu. Misalkan kita beri nama foldernya soal online. Klik buat. Nah, folder soal online-nya sudah jadi. Kemudian kita klik dua kali untuk masuk ke dalam foldernya. Nah, setelah itu kita akan mengupload soal Microsoft Word tadi ke dalam folder soal online ini di dalam Google Drive kita. Dengan cara bisa klik kanan, upload file, atau kita seret saja dari filenya. Ini seperti ini ya, kita klik, tekan, diseret ya, arahkan ke Google Drive kita, kemudian kita drop atau lepaskan di sini. Nah, ini sudah terupload, kita close. Nah, kemudian kita klik dua kali. Nah, ini masih dalam file Microsoft Word. Kita klik dua kali. Nah, ini filenya masih dalam Microsoft Word dengan tanda atau dengan ekstensi file docx ya, di sini. Nah, kemudian untuk mengubahnya, ya, ini kita akan mengubah dulu file Microsoft Word ini menjadi file Google Dokumen. Kita klik bagian ini, buka dengan Google Dokumen. Nah, ini masih Google Docs ya. Maksud saya masih docx, artinya masih Microsoft Word. Nah, untuk mengubahnya menjadi
file Google Dokumen, kita klik File, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Ya, kita tunggu saja. Nah, ini adalah file soal dalam bentuk Google Dokumen. Ya. Kalau yang ini tadi Microsoft Word ya dengan file ekstensi docx. Nah, terus yang satu lagi ini sudah dalam bentuk file Google Dokumen. Nah, kita close saja kedua-duanya. Kemudian kita balik ke Google Drive. Nah, di sini sudah ada dua. Yang pertama tadi yang docx ini ya. Nah, kemudian ini sudah jadi salinannya dalam bentuk Google Dokumen. Nah, nanti file inilah ya, file Google Dokumen inilah yang akan kita konversi menjadi soal online dalam Google Form. Nah, kemudian kita klik kanan ya untuk mulai membuat Google Form-nya. Klik lainnya, kemudian Google Formulir. Nah, ini Google Form ya, atau Google Formulir. Nah, kemudian kita akan menginstal add-on yang kita butuhkan untuk mengkonversi file soal tadi dengan cara mengklik tanda 3 ini, titik 3. Klik titik 3 ini, kemudian klik add-on. Nah, kemudian kita cari add-on Form Builder. Form Builder. Nah, ini ya, Form Builder, atau kita kalau masih belum ketemu juga kita ketik di sini Form Builder. Nah, ini ya yang tadi nih. Kemudian klik 2 kali. Setelah itu klik install. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu pilih akun untuk masuk ke Form Builder ini, kemudian klik izinkan. Klik selesai. Kemudian ini sudah terinstall ya. Di sini tulisan uninstall, artinya Form Builder-nya sudah terinstall. Kemudian klik close atau tutup. Nah, di sini kemudian akan muncul ya, muncul add-on-nya ya. Kemudian kita klik, nah, lalu klik Form Builder, lalu klik Start. Nah, kemudian pilih Google Docs. Lalu pilih file soal yang terakhir tadi yang kita ubah menjadi file Google Dokumen yang ini ya. Klik select. Nah, fields are ready. Nah, ini udah terupload seperti ini ya. Ini soal yang multiple choice ya. Nah, terus tadi yang soal yang terakhir itu nanti dalam bentuk short answer atau paragraf ya. Bisa juga nanti kita buatkan dalam bentuk soal esai
Kemudian di bagian bawah, scroll ke bawah, sini klik required-nya. Nah, setelah itu kita klik import selected. Oke. Nah, imported successfully. Nah, sudah selesai, sudah sukses. Kita close aja ini. Nah, di sini kemudian sudah jadi ya file online-nya. Ini multiple choice. Terus yang terakhir ini esai. Nah, kemudian kita tinggal memberikan judul soalnya. Misalkan ini tadi, nah ini contoh saja. Kita tinggal berikan identitasnya. Kemudian beri nama file. Di sini kita berikan nama siswa. Jawaban singkat wajib diisi, kita klik. Kemudian kita tambahkan kelas. Nah, untuk kolom kelas ini bisa menggunakan jawaban singkat, nanti siswa yang mengisi sendiri, atau kita bisa berikan pilihan pakai kotak centang, misalkan 7A, 7B, 7C. Itu pakai kotak centang, kita berikan pilihan ya. Nah, setelah itu bisa diberikan kolom yang lainnya, misalkan sekolah. Ininya jawaban singkat saja, wajib diisi. Nah, terus kemudian kita tambahkan ini untuk memisahkan antara identitas dengan soalnya. Kita beri saja judul dan deskripsi ya. Ini kita sisipkan instruksi yang tadi kita hapus ya. Nah, kita klik tambahkan judul dan deskripsi ini. Ya, setelah identitas terakhir ini ya, klik tambahkan judul dan deskripsi untuk menambahkan instruksi yang tadi kita hapus. Nah, di sini. Ini bagian A misalkan ya, untuk pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini instruksi yang tadi kita hapus ya, kita masukkan lagi. Ini bagian pertama, bagian A, pilihan ganda. Kemudian kita sisipkan juga instruksi untuk esainya. Kita simpan di bagian terakhir pilihan ganda. Kemudian klik tambahkan judul dan deskripsi. Nah, maka ini akan muncul judul tanpa judul. Bagian B ini, jawablah dengan jawaban yang benar. Nah, ini instruksi yang tadi kita hapus di file Microsoft Word-nya ya. Sekarang kita masukkan lagi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah seluruhnya selesai kita edit ya, kita tadi tambahkan identitas soalnya ya, dan tambahkan juga instruksinya, bagian A untuk pilihan ganda, bagian B untuk esai. Nah, setelah itu kita jadikan Google Form ini menjadi kuis atau soal dengan cara mengklik setelan ini, kemudian klik kuis, jadikan ini sebagai kuis. Nah, dikarenakan tadi ada soal esai, artinya nanti siswa tidak bisa langsung melihat hasilnya, jadi harus menunggu dulu review dari gurunya. Maka
kita pilih untuk rilis soalnya, rilis nilainya ini, bagian ini nanti setelah peninjauan manual. Kenapa dipilih ini? Karena tadi soalnya ada soal esai ya. Jadi jangan dipilih segera setelah step pengiriman, kecuali kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, siswa bisa langsung melihat skor atau nilainya. Sekali lagi, karena ini soalnya ada soal esai, kita pilih bagian ini nanti setelah peninjauan manual. Terus untuk responden dapat melihatnya ini, karena harus melihat dulu atau menunggu dulu review dari gurunya, maka bisa saja ini kita hilangkan nilai poin, terus jawaban yang benar, pertanyaan tak terjawab. Ya silahkan, ini sesuai kebutuhan saja. Kalau memang mau ditampilkan untuk pertanyaan tak terjawabnya, jawaban yang benar juga mau ditampilkan, nah, silahkan ini di checklist. Lalu klik simpan. Nah, untuk alamat email, kalau memang mau dihilangkan alamat emailnya, bisa klik ubah setelan. Terus ini hilangkan, kumpulkan alamat emailnya. Nah, tetapi kalau memang nanti kita akan mengirimkan nilainya melalui email, ya ini mau tidak mau ini harus dicentang ya. Jadi harus mencantumkan alamat email di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal berikan kunci jawabannya dan juga skornya ya. Nah, kita klik di nomor 1 ini, kemudian klik kunci jawaban, kemudian di sini beri poin, misalnya poinnya berapa, 10 ya. Ini contoh saja, silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terus tentukan kunci jawabannya. Setelah poin dan kunci jawaban ditentukan, kita klik selesai. Kemudian ke yang nomor 2, klik kunci jawaban, beri poin atau nilai, terus pilih kunci jawabannya. Selesai. Soal berikutnya, kunci jawaban, beri poin, beri poin tapi selesai. Kunci jawaban, beri poin, pilihan kunci jawabannya, klik selesai. Nomor berikutnya, kunci jawaban, poin, selesai. Nah, cukup ya untuk esainya, dibiarkan saja. Oke, ini wajib isinya sudah tadi ya dari awal ketika mau mengkonversi. Nah, bisa juga nanti untuk esainya kita tentukan poinnya saja. Misalkan ini poinnya 25. Ya, silakan, itu contoh saja. Ini 25. Selesai ya. Ini selesai. Nah, ini poin totalnya sudah 100. Oke, jika kita sudah menentukan skor atau nilai ya untuk setiap soal, berikut jawabannya, kunci jawabannya, ini sudah selesai. Kita selanjutnya ambil linknya ya.
untuk kita bagikan kepada siswa-siswi kita dengan cara mengklik kirim. Ya, sekali lagi ini sekadar contoh saja ya untuk soalnya. Klik kirim. Nah, untuk soal ini bisa kita kirim melalui email ya, atau dengan cara mengambil linknya dengan cara mengklik bagian ini, lalu kita bisa perpendek URL atau kita salin saja, kemudian kita perpendek menggunakan gg.gg ya. Kita salin linknya, ini klik gg.gg. Nah, ini kita sekalian memperpendek linknya ya. Lalu kita letakkan di sini, paste atau paste. Kemudian kita customize link ya, untuk memberikan nama linknya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan penilaian harian PPKN, bab 1 kelas, misalkan ya, kelas 7 bab 1, penilaian harian PPKN kelas 7 bab 1. Nah, ini juga silakan sesuai dengan kebutuhan saja. Setelah kita tulis customize linknya, kita klik shorten URL. Nah, maka ini sudah jadi link ya, sesuai dengan atau link yang sudah kita ubah alamatnya dengan customize link seperti ini. Kita blok, lalu kita copy, klik kanan, copy. Nah, ini bisa kita simpan ya, atau bisa kita share nanti melalui WA atau melalui Google Classroom. Kita simpan, misalkan simpan dulu di Word supaya tidak hilang, nah, di WordPad saja. Oke, ini penilaian harian. Ya, ini untuk menyimpan filenya, linknya saja supaya tidak hilang. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Kita close gg.gg nya. Nah, lalu kita close untuk pengambilan linknya. Nah, ini yang pertama ya, cara yang pertama bagaimana mengkonversi soal offline dalam bentuk Microsoft Word menjadi soal online dalam bentuk Google Form ya. Kita konversi langsung, jadi kita tidak mengcopy paste satu persatu, langsung menjadi soal online-nya. Kita hanya menambahkan identitas saja, identitas soalnya, kemudian menambahkan instruksinya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara yang kedua ya. Kita close saja yang ini ya. Ini kita biarkan terbuka untuk Google Drive-nya. Nah, untuk cara yang kedua ini ya, silakan diikuti caranya. Yang pertama, kita buka file soal yang kita miliki ya. Klik 2 kali. Seperti biasa, kita hilangkan kop soalnya. Ini cara yang kedua ya. Hilangkan juga instruksinya. Nah, untuk yang cara yang kedua ini, nomor soalnya bisa kita hilangkan ataupun tidak. Ini kita hilangkan instruksinya. Nah, untuk cara yang kedua ini, file soal yang kita miliki ya dalam bentuk Microsoft Word harus kita ubah dulu menjadi file PDF dengan cara klik file ya. Sekali lagi, file yang kita punya kita save as menjadi file PDF, save as ya, kita simpan di folder soal yang kita miliki tadi. Nah, kemudian kita save as type-nya kita ubah menjadi PDF.
Jadi intinya file soal dalam bentuk Microsoft Word tadi kita ubah dulu menjadi file PDF. Oke. Sekali lagi ya, saya cancel dulu. Sekali lagi, file soal yang dalam bentuk Microsoft Word ini kita ubah dulu menjadi bentuk PDF dengan cara mengklik file, save as, kita simpan di folder soalnya, kemudian kita save dalam bentuk PDF dengan cara mengklik save as type ini, lalu pilih PDF, klik save. Kita tunggu. Nah, kita cek sudah jadi apa belum file PDF-nya. Nah, ini sudah ada ya. Yang tadi soalnya dalam bentuk Microsoft Word, yang ini, lalu ini dalam bentuk file PDF. Nah, inilah nanti yang akan kita konversi yang dalam bentuk file PDF ini. Kemudian kita masuk lagi ke Google Drive kita. Nah, di sini sama seperti tadi, kita upload dulu file soalnya ke Google Drive ini ya. Ini di folder soal online yang sama ya. Kita akan upload ke folder ini dengan cara kita seret saja seperti tadi ke Google Drive kita, kemudian kita drop, kita lepaskan. Nah, ini sudah terupload ya file dalam bentuk PDF-nya. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita klik tanda plus ini, dapatkan add-on ya. Nah, kalau tadi kita menginstal add-onnya di Google Formulir, sekarang menginstal add-onnya itu di Google Drive-nya langsung. Sekali lagi, untuk menginstalnya kita klik tanda plus ini ya, bukan di Google Formulir ya, tetapi di Google Drive-nya langsung. Nah, di sini ada tanda plus. Nah, kemudian di sini ada Automagical Forms. Kita pilih Automagical Forms ini ya. Nah, seperti ini nih, ada di pojok kiri atas ya, dengan ini gambar kuda ya, apa nih, unicorn ya. Kita klik. Nah, kemudian kita klik install, klik lanjutkan. Pilih akun, scroll ke bawah, klik izinkan. Nah, klik selesai, maka sudah terinstall ya. Di sini ada tulisan uninstall, artinya add-onnya sudah terinstall. Lalu kita klik tutup saja. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan di atas tanda plus tadi, ini sudah ada muncul tanda unicornnya, Automagical Forms. Kemudian kita klik, tapi kita pastikan ini tersorot dulu ya, file PDF yang akan kita konversi. Kita klik sekali ya supaya aktif begini, seperti ini. Kemudian klik tanda kuda unicorn ini, klik. Nah, kemudian klik Automatically. Nah, di sini sudah muncul ya file soal yang akan kita konversi. Itu. Kemudian klik Create Form. Setelah itu Open Form. Nah, ini soalnya sudah terkonversi menjadi soal online. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi kita edit identitas soalnya ya sesuai dengan soalnya. Misalkan ini harian ya. Terus kita tambahkan kolom nama siswa ya. Ini jawaban singkat, terus wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi kelas,
kelasnya bisa menggunakan jawaban singkat, nanti siswa yang mengisi sendiri kelasnya, atau dengan menjadikan pilihan menggunakan kotak centang, misalkan 7A, 7B, 7C. Nah, ini contoh saja. Wajib diisi, kemudian sekolah. Nah, ini identitas soalnya sudah selesai. Nah, ini untuk sekolahnya jawaban singkat saja. Nah, kemudian di antara identitas soal dengan soal pilihan ganda ini kita sisipkan instruksinya ya untuk soal pilihan gandanya dengan cara mengklik tambahkan judul dan deskripsi. Kemudian di sini buatkan instruksinya, pilihlah jawaban yang benar. Kemudian di bagian soal esainya, nah ini soalnya tadi tidak sempurna terinput, kita tinggal ambil saja dari contoh soal dalam bentuk Microsoft Word ya, karena memang ternyata tidak begitu sempurna hasilnya ya. Kita copy saja yang ini. Oh, maaf ini. Ya, kita paling mengedit hanya beberapa saja yang tidak sempurna hasilnya. Nomor terakhir nomor 7. Seperti itu. Nah, kita sisipkan lagi judul instruksinya di sini ya. Untuk soal esainya kita klik di nomor yang terakhir PG, kemudian klik tambahkan judul. Ini bagian B, jawablah dengan jawaban yang. Nah, ini sudah selesai. Ini sekadar contoh saja. Ini untuk pilihan gandanya bagian A sudah ada instruksinya, kemudian bagian B juga sudah ada. Nah, setelah itu kita jadikan Google Form ini menjadi quiz dengan cara mengklik setelan, klik quiz, jadikan ini sebagai quiz. Nah, untuk rilis nilainya karena ada soal esai, kita klik nanti setelah peninjauan manual. Kemudian klik simpan. Di sini ada alamat email. Nanti siswa harus menginput alamat email. Kalau tidak mau dengan alamat email, silakan dihapus saja dengan cara menghilangkan centang kumpulkan alamat email ini. Kemudian klik simpan. Maka ini akan hilang untuk alamat email. Ini untuk memudahkan siswa untuk masuk ke Google Form ini. Tapi nanti masalahnya ketika pengiriman hasil nilainya ya. Kalau di sini dicantumkan alamat email, nanti nilainya bisa kita kirimkan melalui email langsung. Nah, setelah Google Form ini sudah dijadikan quiz, maka kita bisa menentukan kunci jawaban dan skornya. Kita klik nomor 1, klik kunci jawaban, kita beri poin, kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Nah, itu klik selesai. Kemudian nomor 2, lakukan yang sama ya, beri poin, beri kunci jawabannya, klik selesai. Nah, di sini kan ini ada sedikit ada spasi, kita bisa perbaiki saja, edit seperti itu. Jadi jika ada hal-hal yang memang belum sempurna, kita edit saja sedikit. Dan ini juga kita klik wajib isinya ya. Nomor 1 juga sama, klik bagian wajib isinya. Pintu ya. Lakukan hal yang sama untuk nomor-nomor berikutnya. Nah, kemudian kalau sudah
ditentukan kunci jawaban dan poinnya. Kita klik kirim untuk mengambil link soalnya. Terus klik bagian ini, lalu klik salin atau bisa perpendek URL. Ya. Nah, URL ini bisa kita perpendek lagi, bisa kita customize ya. Kita bisa tentukan nama URL-nya dengan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan menggunakan gg.gg tadi. Ya. Salin, lalu kita buka gg.gg seperti yang tadi yang pertama. Nah, itulah cara mengkonversi soal dari soal dalam bentuk Microsoft Word ya, soal offline menjadi soal online dalam bentuk Google Form. Nah, itu saja untuk tutorialnya ya, cara mengkonversi soal offline dalam bentuk Microsoft Word menjadi soal online dalam bentuk Google Form. Terima kasih. Jangan lupa silakan ketik komen jika ada pertanyaan atau komentar. Kemudian klik like jika suka, dan jangan lupa subscribe video atau channel ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.